Tapi kemarin kan, sempet ramai banget ya Mas kalau Mhm, itu Kudus Darurat saya Sampah. senang itu. Serius, saya senang. Untuk program-program yang ada di Kresek itu sendiri, itu apa aja sih Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, selamat datang di podcast Cangkul Nongkrong berisi. Bersama saya Ida Soniatul Husna. Di episode kali ini kita akan membahas persoalan penting yang sedang dihadapi Kabupaten Kudus, yaitu darurat sampah. Bersama narasumber spesial pada hari ini, Mas Faisal Adam selaku founder komunitas Kresek. Halo Mas. Halo, Mbak. Selamat pagi. Apa kabar Mas Pagi. hari ini? Sehat alhamdulillah. Bagaimana perjalanan menuju ke sini? Apakah tadi kehujanan? Nggak, cuma gerimis saja. Nah, buat yang belum tahu, komunitas Kresek ini komunitas sosial yang berfokus pada permasalahan lingkungan, khususnya permasalahan sampah dan cara pengolahannya. Nah, nanti kita akan ngobrol bagaimana sih latar belakang komunitas Kresek ini berdiri, bagaimana cara pengolahannya, bagaimana program-program yang dijalankan di komunitas Kresek itu sendiri. Nah Mas, sebelum lanjut di program-program Kresek, boleh dijelaskan bagaimana sih awal mula komunitas Kresek ini berdiri? Apa yang menjadi latar belakang Mas Adam ini mendirikan komunitas ini? Ya, sebelumnya, jadi dulu waktu aku masih kuliah ya, saya kuliah di Semarang. Jadi saya di sana ikut komunitas lingkungan. Jadi di sana ikut komunitas lingkungan, aktif di sana. Setelah lulus, kembali ke Kudus, nggak tahu nih mau ngapain. Karena saya dari SMK itu sudah di luar kota. Jadi nggak terlalu banyak teman. Kemudian akhirnya pengen membuat komunitas yang sama sebenarnya di Kudus, kayak yang saya ikutin di Semarang. Nah, cuma karena memang dari komunitasnya belum siap untuk dibuat apa namanya cabang lah kayak gitu kan. Nah, akhirnya kita bikin sendiri gitu kan. Nah, bikin sendiri kita coba cari nama apa-apa gitu kan. Nah, akhirnya kita bentuk Kresek itu. eh, nah, Kresek itu sendiri kita bangun berawalnya 3 orang. 3 orang saja, itu teman-teman kuliah dulu. Teman-teman kuliah yang ke rumahnya di Kudus. Nah, itu kita bangun pada 27 September 2015. Seperti itu. Jadi tahun ini itu 10 tahun. Oh, Seperti itu. berarti sudah Ya, cukup lama ya Mas ya. berdirinya. Mm-mm. Berarti Masnya sendiri itu awalnya itu emang suka lingkungan, suka peduli lingkungan banget ya? Enggak juga. Jadi gini, kita peduli lingkungan itu atas dasar karena kita sudah tahu permasalahannya ya. Dalam artinya gini, dulu aku waktu ikut komunitas di Semarang itu, saya belum sadar akan lingkungan. Jadi saya masih membuang sampah sembarangan, ya masih kayak orang biasa lah, seperti itu. Terus saat saya, kan niatnya masuk itu bukan untuk, oh aku pengen jadi pecinta alam atau apa, seperti itu, enggak. Hanya pengen, apa namanya, menambah kegiatan lah. Nah setelah masuk ke komunitas itu, kita baru tahu, oh ternyata sampah itu segini masalahnya, permasalahan sampah tuh ternyata seperti ini gitu kan. Akhirnya dari situ lama-kelamaan bakal ya kita mencoba untuk menjaga lingkungan karena kita tahu fakta-faktanya setelah kita masuk gitu kan. Kalau kita nggak masuk pasti kan kita nggak tahu nih ada fakta-fakta apa sih tentang lingkungan gitu kan. Nah dari situ mulai apa ya tergugah untuk mencoba peduli lebih dalam lah terhadap lingkungan seperti itu. Kemudian awal itu tadi kan 3 orang ya Mas. Nah itu Mm-mm. hal apa yang pertama kali dilakukan dalam mendirikan komunitas itu? Ya pertama kali dulu kita ya brainstorming dulu ya tentang kegiatannya atau mau diisi apa seperti itu. Kemudian kita juga sempat izin ke dinas lingkungan hidup dulu. Jadi kita dapat perizinannya dulu, kita dapat SK seperti itu. Nah baru kita dari 3 orang ini kita mengajak teman-teman kita, teman-teman SMP yang di Kudus lah. Kita ngajak teman-teman dekat kita dulu untuk berkegiatan. Jadi dulu ya angkatan pertama itu adalah teman-teman sendiri gitu loh.
seperti itu. Baru tahun kedua itu mulai kita open rekrutmen, seperti itu. Oh. Dalam menjalankan komunitas ini, dalam mendirikannya, Mhm, itu pasti kan ada tujuan besar. mhm. Apa sih tujuan yang ingin dicapai dalam komunitas Kresek ini? Sebenarnya nggak besar juga, Mbak. Jadi jadi kita cuma ingin, sedikit membantu Hmm. mengurangi permasalahan sampah di Kudus. Hmm, ya. Kenapa sedikit? Karena kita emang, relawan yang kecil, kita nggak besar, jadi kita emang bergerak di akar rumput ya. Jadi kita emang bergerak secara pribadi, swasta, tanpa bantuan dari Bantuan. pihak apapun, dari pemerintah, dari apapun, kita nggak ada sokongan dana apapun dari, pihak-pihak tertentu. Jadi memang kita setidaknya kita sudah membantu dalam menyelesaikan permasalahan di Kudus, terutama terkait lingkungan kita juga baik gitu loh. Seperti itu sih. Jadi Hmm. kita niatnya nggak muluk-muluk tapi ya apa, ikut membantu lah seperti itu. Ya. Seperti kemarin kan sempat ramai banget ya Mas kalau Mhm, itu Kudus Darurat saya Sampah. senang itu. Serius, saya senang. Kenapa? Dengan adanya TPA yang ditutup itu, akhirnya kan desa-desa mulai berpikir. Oh, Yang awalnya kan nggak berpikir, karena iya, mikir sampah itu selesai, karena iya. sampah dikumpulkan, dibuang ke TPA. Hmm. Mereka nggak mikir, karena bukan desanya dia juga kan, ya, seperti itu. Nah, Hmm. dari saat ditutup itu akhirnya kan berpikir, oh sampah ini kalau nggak dibuang akhirnya kan numpuk di Iya. jalan, numpuk di mana-mana. Akhirnya mereka berpikir. Hmm. Tapi berpikirnya itu juga belum tentu benar semua. Hmm. Ada yang desa-desa yang hanya berpikir cetek. Dalam artian, oh ada lahan kosong tuh, ya udah Iya, sampai sama. dibuat di situ. Seperti itu. Iya. Tapi juga ada yang benar, dalam artian, oh kita harus mengolah nih sampahnya bagaimana, seperti itu. Ini aku suka, senang kemarin. Bahkan aku pengen lebih lama. Kayak yang di Jogja Iya. kan pernah sampai darurat itu bener-bener sampah numpuk di jalan-jalan nggak bisa diangkut gitu kan. Hmm. Kudus kan belum sampai ke situ, Iya. belum puncak kemarin sebenarnya gitu. Senang saya malah. Berarti dari permasalahan itu kan nanti masyarakat jadi sadar bahwa kita harus Mhm. menjaga lingkungan itu, Iya. mengelola sampah-sampah yang kita produksi sendiri. Mhm. Nah, eh, untuk program-program yang ada di Kresek itu sendiri itu apa aja sih, Mas? Boleh diceritakan eh, program yang sudah berjalan dan dampaknya kepada masyarakat itu sendiri. Ya, kalau untuk program, kalau di Kresek sendiri itu tuh kita, fluktuatif ya, kita berubah-berubah. Hmm. Jadi tapi ada satu program yang sama dari awal, yaitu yang pertama adalah sedekah sampah itu tadi. Hmm. Jadi program utama kita itu adalah sedekah sampah. Jadi kita ngajak masyarakat untuk ngumpulin sampahnya, nah kemudian kita kelola. Apakah kita daur ulang atau kita jual. Hmm. Tergantung kebutuhan kita. Misalnya kita ada kegiatan daur ulang ya, berarti kita sampahnya kita gunakan untuk daur ulang. Tapi kalau misal nggak ada kegiatan seperti itu ya kita jual gitu. Nah, Hmm. hasil dari penjualan sampah ini kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial kita dan Hmm. operasional seperti itu. Jadi program utama memang sedekah sampah. Nah, dari sedekah sampah ini banyak turunannya. Nah, ini berubah-berubah sesuai ya mungkin sesuai event apa yang mau kita lakukan, sesuai momen seperti itu. Tapi untuk kegiatan yang pasti kita ada kegiatan daur Hmm. ulang sampah. Jadi kita mengadakan pelatihan-pelatihan daur ulang baik ke sekolah, ke masyarakat, macam-macam lah. Seperti itu. Itu kita lakukan. Ada yang kita lakukan sendiri, ada yang kita diundang seperti itu. Hmm. Nah, kalau kita melakukan dalam program kita sendiri itu minimal sebulan sekali kita ada program daur ulang itu. Hmm. Seperti itu. Kemudian kalau yang lain-lain itu ya Yes. macam-macam. Jadi kayak kita pernah melakukan memberikan beasiswa pendidikan Hmm. untuk dulu pernah SD, tapi setelah SD itu kita langsung loncat ke SMA. Karena kalau SD kita agak susah untuk apa ya, mengatur anak-anaknya ya. Oh, iya. Nah, jadi kita lebih milih anak SMA karena lebih bisa diatur dan diarahkan dalam Hmm. artian, oh kamu harus jaga lingkungan. Berarti seperti itu. Kita ya kasarnya mendoktrin lah gitu loh. Iya. Gitu. Nah, Hmm. kita pernah itu berapa pergi ya? 3 atau 4 kali beasiswa tersebut. Itu dari sedekah sampah semua uangnya. Hmm. Tuh, kemudian ada event-event tentang lingkungan kayak misal besok bulan November itu kan hari pohon ya. Nah, Hmm. insya Allah kita juga ada program tentang pohon tersebut. Kemudian Hmm. Februari biasanya ada hari peduli sampah
nasional. Mm. Nah, itu biasanya kita sikapi dengan program-program tertentu dan itu biasanya beda-beda sih, tergantung teman-teman relawan itu menginginkan program seperti apa. Seperti itu sih. Ti. Oh, kalau untuk sedekah sampah itu biasanya dilakukan setiap kapan itu, Mas? Kalau sedekah sampah di kita sebenarnya bisa kapan saja. Oh, Jadi berarti kita open terus. iya, open terus. Tapi kalau misal yang sedekah itu mau diambil, kita menyediakan jasanya itu sebulan sekali. Jadi kita sebulan Hmm. sekali itu kita keliling untuk ngambilin sampah. Tapi kalau misal teman-teman udah tahu nih base camp kita di mana, biasanya dia store di situ. Walaupun Hmm. nggak ada kita di situ ya. Karena Iya. emang kita nggak sering di base camp. Karena emang Oh. relawan kita kan masih kuliah, kerja, jadi masih punya kesibukan sendiri-sendiri. Jadi emang kita belum ada yang bisa menunggu di base camp kita. Seperti itu. Tapi yang sudah sering sedekah sampah, pasti dia tahulah langsung ditaruh di sana seperti itu. Berarti tidak kayak setiap desa gitu, Mas. Oh tidak, di Kresek itu bank sampahnya itu kita hanya di satu tempat di Desa Hmm. Barungan. Gitu. Jadi nanti bisa semua orang bisa ngasih ke situ. Jadi nggak harus dari Desa Barungan saja. Hmm. Gitu. Jadi emang kita kalau basecamp satu aja. Tapi kita pernah dulu membina bank sampah. Itu di sini di Ngembal Ngembal. Rejo. Hmm. Iya, di daerah mana sih situ aku saya lupa. Seberang sana. Itu kita pernah Hmm. membina bank sampah. Namanya Bank Sampah Mas Dullah kayak nggak salah. Oh, Ya, masih aktif ini. Coba sampai teman-teman. sekarang. Iya, tapi sempat vakum karena pandemi, terus Hmm. aktif sendiri. Gitu. Jadi kita dulu memberdayakan masyarakat. Jadi kita datang ke desa Ngembal, Iya. terus kita ngajari mereka dalam beberapa waktu, dan itu pengurusannya mereka semua. Jadi Hmm. kita nggak apa ya, nggak terus-terusan ke situ gitu loh. Kalau Oh iya. pemberdayaan kan harus seperti itu. Iya. Kita 3 bulan, 4 bulan di situ, habis itu kita lepas. Hmm. Kalau pemberdayaannya berhasil ya berarti programnya masih berjalan Berjalan. gitu. Kalau programnya berjalan berarti ya nggak berhasil. Hmm. Seperti itu. Itu hanya dilakukan di Desa Ngembarjo, apa ada rencana untuk desa-desa selanjutnya? Kalau sampai saat ini yang untuk desa binaan kita baru di situ saja. Hmm. Sempat dulu kemarin mau ke Japan. Iya. Nah, dulu sudah berjalan beberapa kegiatan, cuma kepotong gara-gara pandemi dulu Hmm. 2019 di situ. Sudah berjalan beberapa kegiatan, tapi karena pandemi akhirnya berhenti kan 2-3 tahun. Nah, mau kita mulai lagi juga agak susah karena Oh. relawannya juga berubah semua, jadi Oh. agak susah seperti itu. Berarti itu dimulai dari relawan-relawannya yang sulit, Iya, jadi sulit untuk ya membuat bukan desa. sulit sih, dalam artian relawan kan pengennya beda-beda ya. Hmm. Oh, ada yang pengen ke kegiatan seperti ini, seperti ini, seperti itu. Oh, baik, Mas. Nah, itu tadi yang beasiswa itu masih berjalan sampai sekarang, Mas? Kalau Tidak, beasiswa? tidak. Jadi kita hanya 3 tempat prioritas saja kemarin. Oh, Karena beasiswa itu butuh biaya yang besar, Dek. iya. Biasanya kita tuh kegiatan untuk beasiswa itu bisa 8 anak. Nah, 8 anak Hmm. itu butuh anggaran mungkin ya sampai belasan. Belasan Nah, juta. kan agak susah nih kita cari untuk apalagi dari sampah saja ya. Hmm. Seperti itu. Dan juga kita beasiswa tuh tidak hanya memberikan uang. Apa aja itu, Mas? Jadi penekanan kita bukan ke uangnya Oh. sebenarnya. Karena kalau misalkan kalian tanya jumlah uangnya itu nggak seberapa. Paling buat 1 semester kalian hanya cukup bayar 1 semester saja, gitu kan. Nah, yang kita tekan adalah pelatihannya. Jadi kita Hmm. setiap bulan itu ada pelatihan soft skill-nya. Kita mendatangkan Keren. materi, misal Hmm. kayak public speaking, ya kan. Terus tentang desain, macam-macam. Jadi kita Hmm. lebih menekankannya itu lebih ke situ. Soft skill-nya. Iya, heeh. Jadi kalau kalian niatnya cari uang ya jangan di beasiswanya Kresek, seperti Iya. itu. Masih banyak beasiswa yang lain gitu. Oh, seperti Mhm. itu. Keren ya, Mas, Ya, program-programnya. tapi sudah berhenti. Iya, apakah ada rencana untuk melanjutkan kembali gitu? Ya, nanti kalau ada apa namanya pendanaannya yang cukup ya kita lakukan. Kembali ke segmen beta, berita fakta. Nah, ya, Mas. Berita fakta. Nah, kita akan ngobrol fakta-fakta seputar sampah yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia itu termasuk penghasil sampah terbesar kelima di dunia. Dan didominasi oleh sampah sisa rumah tangga dan juga sisa-sisa makanan. Nah, Mas,
nanti kita akan bahas bagaimana sih cara pengolahan sampah yang benar agar masyarakat ini teredukasi biar tidak bisa membuang sampah pada sembarangan, buang sampah itu tidak terkelola dengan baik. Nah, itu nanti kita akan bahas bagaimana seputar pengolahan sampahnya. Selanjutnya, nah ini data sampah di Indonesia berdasarkan sumber sampah. Nah, itu berasal dari aktivitas rumah tangga. Biasanya kan kita faktanya di Indonesia itu setiap masyarakat itu memproduksi 0,7 kilo sampah setiap harinya. Nah, bagaimana jika dikali 270 juta masyarakat di Indonesia? Nah, itu bisa jadi apa jika tidak dikelola dengan baik? Nah, maka dari itu komunitas-komunitas kresek inilah yang kita perlukan untuk mengedukasi, untuk memberikan pelajaran bagi kita bagaimana cara mengolah sampah yang baik. Nah, fakta selanjutnya. Nah, ini berdasarkan data yang tidak memilah sampah itu 71,3%. Masyarakat itu masih merasa merepotkan dan bukan tanggung jawab mereka. Nah, itu tuh kan bagaimana sih cara menyadarkan masyarakat, bagaimana cara membuat masyarakat sadar bahwa itu tuh tanggung jawab mereka. Kan sampah itu dihasilkan dari mereka sendiri. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama Mas Adam. Nah, begitu. Nah, Mas, kalau boleh tahu untuk menjawab persoalan tadi, bagaimana sih alur pengolahan sampah yang benar di komunitas kresek itu sendiri dari sampah masuk, kemudian dipilah dan jadi produk kreasi. Nah, itu bagaimana, Mas? Oke, kalau di Gresik ya. Kalau di Gresik untuk sedekah sampahnya, kita mengajak masyarakat untuk pertama emang harus sampahnya sudah terpilah dulu sebenarnya. Jadi misal katakanlah kardus sendiri, botol sendiri, seperti itu. Agar kenapa ya? Biar lebih mudah lah kita dalam mengolahnya kan. Apalagi Gresik itu kan bukan pekerja. Relawan Gresik itu bukan pekerja. Kita hanya relawan. Jadi kalau relawan dibubarkan katakanlah kamu nih donasi sampah nih 1 truk ini. Nah, terus kita disuruh milah. Itu kan agak susah kan? Maksudnya kita nggak dibayar gitu loh. Seperti itu. Tapi ya faktanya juga belum tentu semua orang seperti itu untuk mau memilah sampahnya sendiri gitu kan. Ada juga yang masih kecampur-campur. Ya mau nggak mau lagi gitu kan. Kita ngalahin seperti itu. Memilah sampah. Kemudian sampah yang kita terima itu hanya sampah anorganik. Kita sampah organik belum menerima. Karena apa? Ya karena organik itu butuh tempat yang luas, butuh perhatian setiap hari. Jadi kita susah untuk melakukan tersebut. Jadi kita hanya sampah-sampah anorganik saja. Yang organik paling hanya minyak. Nah, kita minyak juga menerima, minyak jelantah. Seperti itu. Nah, dari masyarakat dikirim ke kita, biasanya kita pilih lagi sampah-sampahnya. Tapi kita nggak terlalu detail. Kenapa ya? Karena memang kita jumlah sampahnya nggak terlalu banyak. Kalau bank sampah yang besar itu bisa sampai detail. Katakanlah gini, botol nih, itu botol minum itu bisa dipecah-pecah jadi beberapa bagian. Ada tutup botolnya sendiri, ada botol bagian atas, ada ya badannya. Nah, tapi kan butuh tenaga kan. Harus bukain terus motong seperti itu. Nah, kita kan nggak bisa ya. Jadi kita jadiin satu untuk botol itu. Kenapa kok yang besar-besar itu bank sampah yang besar dipisahkan? Karena harganya nanti beda-beda. Misalnya kamu ngejual botol itu utuhan, paling hanya sekilo, misal 20.000. Tapi kalau udah kamu pilah yang bening saja, itu bisa sekilo bisa 4.000 misal, seperti itu. Bisa menaikkan apa ya harga gitu loh, seperti itu. Tapi kita enggak. Nah, dari kita kumpulkan, kita pilah, kita misal kita butuh untuk kegiatan daur ulang ya kita ambil dari situ. Tapi misal kita tidak butuh ya berarti kita jual. Berarti dijual kembali kepada Pengepul. Kita pengepul. Jadi pengepulnya nanti datang setiap beberapa bulan sekali. Nah, dari situ kita dapat uang. Nah, uangnya kita putar lagi jadi kegiatan kita. Seperti itu. Nah, itu tadi kan botol-botol minyak jelantah. Nah, itu bagaimana caranya mengolah menjadi produk kreasi? Apa ya, jelantahnya? Iya. Kalau jelantah, itu ada 2 opsi lagi ya. Jelantah bisa kita jual, bisa kita kreasikan. Nah, kalau dikreasikan macam-macam. Minyak jelantah bisa jadi lilin, bisa jadi sabun. Seperti itu. Tapi kebutuhan kita untuk membuat seperti itu nggak terlalu besar, titik. Seperti itu. Kalau kreasi pun sama, kita
dulu awal Kresek itu kita fokus gimana cara menjual produk sampah. Oh. Nah, tapi sekarang sudah nggak fokus ke situ karena kita lebih ke gimana menyadarkan masyarakat untuk mengurangi sekarang. Hmm. Karena mendaur ulang sampah saja itu sebenarnya tidak cukup. Apalagi kalau sama-samanya udah numpuk gitu Iya, kan. benar. Jadi Bingung. apa yang kita daur ulang itu nggak sepadan dengan sampah yang Dikeluarkan. dikeluarkan. Hmm. Seperti itu. Jadi nggak bakal bisa kamu menyelesaikan permasalahan sampah hanya dengan mendaur ulang sampah saja. Jadi harus kita mengurangi gitu. Nah, untuk sampah-sampahan organiknya sendiri, untuk relawan kresek biasanya sudah diolah sendiri di rumah Hmm. biasanya. Jadi kita apa namanya mengkomposkan Oh. seperti itu. Dan nanti komposnya akan dimanfaatkan. Biasanya dibuat sendiri, Oh, dibuat karena kan sendiri. dibuat skala rumahan, jadi buat Oh. di rumah sendiri, seperti itu sih. Oh, baik-baik, Mas. Nah, selanjutnya, Hmm. untuk relawannya itu biasanya terdiri dari, ibu-ibu, mahasiswa, atau pelajar sih, Mas? Kita campur, Mmm. tapi minimalnya usia 17 tahun. Mmm. Jadi sampai berapapun usiamu. Ada yang sudah punya anak 3 juga ada dan Oh. aktif. Jadi sebenarnya kita nggak mematok batasan umur, kenapa ya? Karena itu tadi, menjaga lingkungan itu bukan hanya sekedar umur atau hanya sekedar berapa tahun kamu menjabat di Kresek, Iya. tidak. Karena menjaga lingkungan ya selamanya sampai kamu mati kan gitu kan. Saya Iya. mati selesai berarti kan. Iya. Gitu. Nah, itu syarat menjadi relawan itu apa aja, Mas, kalau syaratnya? Kita sebenarnya syarat untuk menggabung itu standar ya, Dik, ya. Paling hanya ngisi form dulu, kita Mmm. ngisi form terus apa namanya? Wawancara. Udah hanya sebatas itu. Mmm. Biasanya ya, kita banyak menerima relawan. Jadi jarang yang kita tolak. Mmm. Kalau nggak kebangetan ya. Dalam artian dikon wawancara nggak Nggak datang, ya mau. berarti kita tolak. Tapi kalau dia datang, apapun jawaban dia, kemungkinan kita terima. Kenapa ya? Karena itu tadi, kita gabung ke komunitas apapun itu, emang belum tentu kita sudah keisi kan. Iya. Bisa aja kita kosong. Nah, Baru kita masuk ke heeh. situ gunanya apa? Untuk mengisi. Oh, iya. Mengisi ilmu-ilmu atau apa yang kita inginkan kan. Iya. Gitu. Nah, tapi nanti kita biasanya adalah seleksi alam. Bagaimana tuh, Mas? Ya, misal dia nggak aktif Iya. di grup atau kegiatan secara offline, ya berarti akan kita keluarkan. Mmm. Ya percuma dong Bisa kamu ikut iya. komunitas tapi nggak Tapi nggak ngapa-ngapain ngapa gitu kan, hanya iya. sampah yang akan kita buang gitu. Sama kayak nah, itu Mas, di balik kegiatan Mm-mm. positif ini, itu kan pasti banyak kendalanya dan tantangannya. Iya, Nah, itu apa aja sih kendala atau tantangan yang selama ini sudah Mas Adam rasakan? kendala apa ya? Ya itu tadi, banyak masyarakat yang masih belum sadar. Mmm. Nah, itu kendalanya kita. Apalagi waktu Kresek masih awal-awal ya, kita Iya. masih muda semua dulu. Ya kan? Kita kan udah berumur ini sekarang. Nah, masih muda dulu, masih pada lulus kuliah, jadi kalau kita sosialisasi ke orang yang lebih tua, biasanya kita agak susah di situ. Mmm. Karena dipikir, oh lah, masih cah nom gitu kan. Nah, itu. Cuma ya lambat lambat laun ya kita tahu caranya bagaimana menyikapi, kita misal nih sosialisasi ke tempat orang tua atau Iya. sosialisasi ke anak-anak, kan beda perilaku kita. Seperti itu. Jadi ya emang masalah lingkungan ini adalah masalah yang apa ya? Nggak nggak anu sih, nggak manis itu loh. Emang gitu kan. Sulit Banyak ya, Mas. Soalnya belum terbuka ini iya, walaupun sebenarnya pikirannya. akibatnya sangat besar kalau misalnya kita nggak melakukan seperti itu. Gitu sih, Dik. Mmm. Nah, itu tadi kan Mas yang relawannya Mhm, itu kan pada ada yang pergi, ada yang sibuk. Nah, itu iya. bagaimana cara strategi untuk menyemangati relawan supaya bisa tetap aktif di komunitas itu tuh bagaimana? Apa ya, Dik, ya? Intinya banyak relawan dulu. Mhm. Nah, kita jaring banyak relawan dulu. Di situ kan pasti ada yang aktif, ada yang enggak ya. Itu hal yang wajar pasti, Dik. Pasti seperti itu, semua komunitas seperti itu. Atau di organisasi biasanya seperti ada orang yang hanya titip nama saja gitu Mmm. kan. Ada yang emang aktif seperti itu. Yang sampai sekarang yang misal yang aktif itu pasti emang orang-orang yang emang dari dirinya sendiri itu tuh pengen berubah. Mmm. Dalam artian pengen berubah dan
pengen ya menjaga lingkungan itu sendiri, gitu. Kalau emang apa, kalau untuk bonding emang kita biasanya ya emang lebih ke ya kalau ada kegiatan kita, jajan bareng atau semacam Mhm. itulah, hanya semacam itu. Cuma kalau memang dia dari awal memang niatnya setengah-setengah, ya bonding pakai cara apapun ya gak bakal nyentuh gitu Berhasil. loh, heeh, gitu. Mmm, gitu. Nah, itu, selama 10 tahun Kresek Mhm, ini berdiri, itu pasti kan ada, kesan atau pengalaman yang sangat menarik. Boleh diceritakan apa sih, kesan yang paling berkesan lah menurut Mas Adam selama menjalankan komunitas ini tuh apa sih? Bisa diceritakan apa ya, pengalaman yang paling berkesan gitu loh, Mas? yang paling berharga adalah kita di komunitas itu adalah kita emang akhirnya punya banyak teman dan banyak pengalaman baru ya. Dari Kresek itu saya dapat banyak teman tidak hanya dari komunitas Kresek ya. Jadi kita kan sering kolaborasi nih dengan organisasi-organisasi lain. Mmm, Jadi kita bisa tahu banyak orang gitu kan dan banyak banget lah itu bermanfaat buat kita. Kemudian yang bagus di Kresek, bukan bagus ya. Yang lucu adalah di Kresek itu banyak yang berjodoh. Iya berarti serius. bisa sekalian biro Iya, jodoh. bener. Sampai sekarang ya di Kresek itu udah ada 7 atau 8 pasang. Serius, serius, serius. Termasuk saya. Termasuk saya. Iya, ada 8 pasang. Ini kayaknya mau ada nambah lagi gitu. Tapi ya bukan kita secara menjodohkan ya. Ya mereka Cinlok gitu, cinlok Mas. sendiri seperti itu. Berarti dulu ketemu istrinya itu pas menjalankan komunitas itu Iya, bareng? heeh. Oh, Tapi emang yang awal-awal sih yang banyak. Yang relawan awal-awal, awal-awal. heeh. Itu banyak Oh, sekali. Itu berarti sih. seumuran Mas rata-rata? Seumuran Mas atau Yang awal-awal seumuran. oh. Nah, kalau yang sekarang apa ya? Kebanyakan adik-adik saya gitu kan. Gitu. Hmm. Baik, Mas. Mm. Nah, sebagai penutup, ini apa sih harapan Mas untuk komunitas Kresek ke depannya itu bagaimana? Dan pesan untuk masyarakat agar bisa lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, itu bagaimana, Mas? Harapannya? Ya, kalau harapan dari komunitas Kresek itu sendiri adalah ya itu tadi kita pengen sedikit membantu untuk menghijau dan membirukan bumi gitu kan, Hmm. menghijaukan daratannya dan membirukan langitnya seperti itulah. Seperti itu saja. Jadi ya kalau untuk mas teman-teman ya mungkin kita coba mulailah dari hal yang terkecil yang bisa kita lakukan, kemudian lakukan tanpa menunggu orang lain ya, dan lakukan dari sekarang. Seperti itu sih. Jadi kalau misal kita hanya bisa katakanlah, oh membawa tumbler ke kampus, gitu Ya. kan. Ya udah, lakukan itu aja. Nggak usah malu, oh kayak cah SD ya gitu kan. Nah, nggak harus seperti itu gitu kan. Oke. Karena dengan seperti itu berarti kita sudah mengurangi satu sampai mungkin kamu minum berapa kali sehari gitu kan, berapa Ya. botol. Berarti kalau misal kamu pakai tumbler, berarti kamu bisa menghemat uang dan Ya. juga mengurangi sampah sejumlah sebulan itu Plastik-plastik itu. berapa gitu Hmm. kan. Di sini sudah ada apa, isi ulang belum di kampus? Nah, Belum itu ya? belum. Coba lah diusulkan gitu kan. Jadi Iya. coba diusulkan galon-galon di sudut-sudut kampus seperti itu. Nah, boleh, boleh. Nah, Nanti kita lapor Bude ya. udah. Nah, Oke. Mas, terima Mhm. kasih ya sudah Oke. datang. Gimana seru banget kan ngobrol hari ini bagaimana komunitas Kresek itu berdiri, bagaimana cara pengolahannya hingga program-programnya di Kresek itu sendiri. Nah, eh, Mhm. kita jadi sadar bahwa sampah itu menjadi tanggung jawab kita, bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab orang lain, tapi itu kembali ke diri kita sendiri. Kalau bukan sekarang, itu kapan lagi dan kalau bukan kita siapa lagi? Nah, sampah itu bisa menjadi masalah besar jika tidak dikelola dengan benar, tapi bisa menjadi berkah jika terkelola dengan baik. Nah, terima kasih Mas Adam untuk hari ini. Semoga semangatnya bisa menular ke kita semua, ke anak-anak muda. Kita jadi sadar bahwa memilah sampah itu sangat penting. Nah, ini juga menjadi episode terakhir dari podcast Cangkul. Sampai jumpa di konten-konten kami selanjutnya.
Jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.